Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa washabihi ajmain. Yang pertama dan di atas segalanya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat pada kita semuanya. Kebiasaan buruk manusia umumnya jarang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala semasa nikmat itu dimilikinya, semasa nikmat itu menempel pada dirinya. Ketika Allah cabut nikmat itu, baru manusia merasakan betapa besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia bisa melihat, terkadang dia lupa punya mata. Ketika bisa dengar, terkadang dia lupa punya telinga. Ketika berbicara, terkadang lupa punya mulut. Bahkan ketika berjalan, dia lupa punya kaki. Maka Allah memberikan cobaan manusia agar mereka sadar bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cuma minta kita bersyukur dan Allah berjanji jika kita bersyukur Allah tambah nikmat itu. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, selawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliaulah kita hidup dan penuh kedamaian, penuh keselamatan. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, mungkin tidak seperti ini. Karena sebelum Nabi diutus, setiap wanita yang lahir dikubur hidup-hidup. Jika itu dilakukan terus-menerus, maka konsekuensinya tidak ada yang melahirkan. Alhamdulillah, diutus Nabi Muhammad SAW, tradisi itu hilang, dan kita hidup penuh kedamaian, penuh keamanan dalam keislaman dan keimanan. Baik, tema kita hari ini adalah orang tua yang dirindukan. Ada sebuah kisah, seorang kawan isi kajian maghrib. Saat dia isi kajian maghrib, masuk telepon. Karena dia isi kajian maghrib, dialihkan. Masuk kedua, dialihkan lagi. Masuk ketiga, dialihkan. Keempat, baru diangkat. Assalamualaikum. Di ujung telepon, ada seorang ibu nangis-nangis. Dia mengatakan, Ustaz, tolong ke rumah saya. Lalu Ustaz menjawab, Bu, saya lagi isi kajian, ada apa? Lalu ibu itu mengatakan, saya kena musibah besar Ustaz, suami saya meninggal dunia. Akhirnya Ustaz mengatakan, insya Allah abis Isa saya akan ke rumah ibu. Singkat cerita, jam 8 kurang, si Ustaz itu rumah yang berduka. Apa yang didapatinya? Ternyata di rumah itu hanya ada 9 orang, termasuk ibu itu. Si Ustaz menanyakan anaknya pada kemana. Kemudian ibu itu mengatakan anak keluar kota, namun anaknya paling sulung tidak bisa datang. Ustaz kaget, kenapa? Dia mengatakan bahwa anaknya besok deal bisnisnya, dia tidak bisa datang. Akhirnya Ustaz merasa iba, dia mengatakan boleh nggak saya telepon anaknya. Kemudian ketika dapat telepon, dibela anak itu. Di ujung telepon anaknya, Assalamualaikum, kata anak, Waalaikumsalam. Kata Ustaz, saya mau kabarkan bahwa bapak kamu meninggal dunia. Apa jawaban si anak? Dia katakan, sakit udah lama Ustaz. Kemudian, apa kamu datang? Katanya Ustaz. Anak itu mengatakan, tidak bisa Ustaz, besok deal bisnis saya tidak bisa datang. Begini saja Ustaz, tolong urusan pemakaman orang tua saya, tolong diurus semua. Nanti saya transfer uangnya. Assalamualaikum, tutup anaknya. Ustaz juga kaget. Itu kasus pertama. Kasus kedua, ada keluarga kecil yang kerja di rumah sakit. Dua-duanya perawat. Gantian mereka bekerja. Kadang istrinya sip-sipan dengan suaminya. Mereka hidup di atas standar, punya mobil, punya rumah, berlibur, bahkan belanja. Namun ketika belanja yang memegang anaknya adalah pembantunya, babysitternya. Suatu ketika si anaknya sakit dan diopnam. Ketika ibunya mengunjunginya biasa saja. Ketika bapaknya mengunjunginya biasa saja. Namun ketika babysitter meninggalkannya, dia nangis histeris. Jika ini terjadi pada kita, sungguh malapetaka. Pernahkah kita mendengar doa si anak untuk kita? Bahkan waktu kita kecil, kita doa untuk anak kita semuanya. Bunyinya, Rabbik firli, wali daya, warhamhuma kama rabbayani shogir. Yang artinya, Rabbik firli, ya Allah ampuni dosaku, wali daya, dan dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shogir. Sayangi orang tuaku sebagaimana mereka menyayangi waktu kecil. Garis bawahi kata-kata, warhamhuma kama rabbayani shogir. Sayangi mereka sebagaimana mereka yang kecil. Kasus pertama, ketika orang tuanya meninggal, bapaknya meninggal, dia kirimkan uang, boleh jadi. Waktu anak itu kecil, bapaknya harus memberikan uang. Ingat, apa yang kita lakukan pada kita akan tuai. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai semuanya.
kita akan menerima apa yang kita berikan. Kita benci anak kita sekarang, mereka akan benci kita. Kita abaikan mereka sekarang, mereka akan abaikan kita. Bahkan kita sayang pada mereka, mereka juga punya kita. Seperti itulah. Apa yang kita tanam, itulah yang kita dapatkan semuanya. Jadi berikan terbaik buat anak kita semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kebaikan seberat atom semua akan balik pada kita. Keburukan yang kita tanamkan kembali pada kita semua. Apa yang kita tanam, itulah yang kita petik. Maka jadilah orang tua yang dirindukan. Apa tugas kita? Yang itu mengajarkan tauhid pada mereka semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang dirindukan, dan orang tua yang selalu diharapkan kehadirannya. Dan kita bisa bikin terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.